Hari ini Pak, ada 800 orang Islam Indonesia yang terkatung-katung di kamp-kamp pengungsian di Al-Roj, di Al-Khol dan Idlib. Nggak bisa pulang Pak. Oleh PBB dinyatakan mereka itu kehilangan kewarganegaraan. Sampean tahu yang terjadi di kamp pengungsian itu? Ibu-ibu yang suaminya yang mati di dalam perang ISIS itu, sampai mereka itu berhubungan dengan anaknya Pak. Ini data terakhir yang kita himpun dari mereka. Ini loh kejadiannya. Dibohongi oleh ISIS. Produknya di sini akhirnya apa? Ya jadilah kayak Amrozi, kayak Imam Samudra, meledakkan bom di mana-mana. Apakah kemudian teroris di sini juga tahu mereka itu adalah korban? Enggak, mereka ini hanya percaya Pak bahwa ini atas nama Islam. Ateisme paling tinggi itu adanya di Arab Saudi dan terutama di negara-negara Arab. Kenapa? Karena buku-buku ateis itu beredar di sana Pak. Dan ini bukan barang baru di Arab sebenarnya. Pada zaman abad ke-12 sampai ke abad 14, ajaran tidak percaya kepada Allah itu juga dimotori oleh orang Arab. Namanya Abul A'la Al-Ma'ari, Ibnu Al-Muqaffa, ada Abu Bakar Razi. Ini semua adalah perintis ajaran-ajaran yang tidak percaya kepada Allah. Hari ini Pak, anak muda ki Arab Pak. Ini yang mencengangkan sekali. Kemarin ketika saya ke Arab, saya menemukan buku yang lebih mengajarkan tidak percaya kepada Allah. Ini di Arab loh. Kalau saya temukan di Amerika lain cerita Pak. Saya hidup di Amerika 4,5 tahun. Buku-buku ateis itu biasa saya temukan Pak. Biasa saya temukan di Amerika itu. Di Eropa biasa saya temukan buku-buku yang mengatakan bahwa Allah itu nggak ada. Biasa itu. Nah ketika saya temukan di Arab, saya gelisah Pak. Dan kemudian membaca berita bahwa orang yang tidak percaya dengan adanya Allah itu terutama di Saudi. Coba googling itu. Ateisme paling tinggi itu adanya di Arab Saudi dan terutama di negara-negara Arab. Kenapa? Karena buku-buku ateis itu beredar di sana Pak. Dan ini bukan barang baru di Arab sebenarnya. Pada zaman abad ke-12 sampai ke abad 14, ajaran tidak percaya kepada Allah itu juga dimotori oleh orang Arab. Namanya Abul A'la Al-Ma'ari, Ibnu Al-Muqaffa, ada Abu Bakar Razi. Ini semua adalah perintis ajaran-ajaran yang tidak percaya kepada Allah. Lalu kemudian karena tidak mendapatkan angin yang positif dari para penguasa ketika itu, selesai mereka. Nah hari ini muncul lagi Pak di Arab. Ditulis oleh Stephen Hawking, ditulis oleh Hitchens, oleh Sam Harris, ditulis oleh Richard Dawkins, dan ini beredar di Arab Pak. Coba bayangkan, di Arab beredar buku Stephen Hawking tentang terciptanya alam semesta yang mengatakan Allah itu nggak ada, dan ini dijual terbuka dan laris Pak di Arab. Coba bayangin ini. Stephen Hawking mengatakan bahwa alam semesta ini tercipta karena adanya teori fisika namanya mekanika kuantum, yang disebabkan oleh daya tarik listrik positif dan negatif sehingga tercipta ledakan besar, sehingga kemudian apa yang disebut dengan teori the making of the universes, terciptanya alam semesta dalam pecahan-pecahan planet. Ini karena ada ledakan besar itu. Kesimpulannya apa? Tuhan itu nggak ada. Jadi semua karena teori fisika. Kalaupun Tuhan itu ada, namanya ilmu pengetahuan, kata Stephen Hawking. Dan ini yang diyakini oleh anak-anak muda di Tunisia dan juga di Maroko, termasuk di Saudi dan sebagian negara Mesir Pak. Hari ini. Kemudian di Tunis saya menemukan buku yang lain lagi Pak, yang ditulis oleh Richard Dawkins. Judulnya Angan-angan tentang Tuhan. Bahasa Inggrisnya The God Delusion. Saya temukan di negara yang namanya Tunisia dengan penduduk 99,9% beragama Islam. Coba, kesimpulan besar dari bukunya Richard Dawkins ini adalah Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu hanya diciptakan manusia sebagai alat penakut. Tuhannya manusia adalah 1,5 miliar urat saraf yang ada di tubuh manusia. Kalau urat saraf ini nggak komplit, manusia lahir cacat. Kalau manusia ditebas lehernya sampai habis, dia akan mati. Karena semua urat saraf itu yang menghubungkan otak dan organ-organ motorik ini adanya di leher. Jadi kalau manusia itu ditebas lehernya sampai putus, 1000% pasti mati. Jadi Tuhannya manusia adalah urat saraf. Dan buku ini beredar Pak di Tunisia. Enggak ada yang ngelawan. Ulama mana yang bisa ngelawan? Enggak ada Pak. Kenapa? Ulama kita sibuk berpolitik bos.
Nggak ada lagi yang ingat dengan ilmu pengetahuan. Makanya kemudian NU menggagas fikih peradaban. Nah, kenapa kemudian tidak ada yang sanggup melawan teorinya Stephen Hawking dan Richard Dawkins? Karena ulama kita nggak mampu, Pak. Nggak mampu melawan pemikiran-pemikiran dari ilmu pengetahuan mereka. Padahal Islam pernah melahirkan Ibnu Sina. Siapa Ibnu Sina? Penemu teori dasar ilmu kedokteran pertama, anatomi tubuh manusia. Orang Islam yang oleh orang Wahabi dikafirkan karena dia orang Persia. Yang menemukan angka 0 dalam matematika itu adalah Al-Khawarizmi, orang Islam. Yang menemukan aritmetika, ilmu dalam aljabar itu kan Al-Khawarizmi juga. Orang Islam yang menemukan. Dari salah satu nama dari sambungannya Al-Khawarizmi, namanya Al-Jabir. Ini semua adalah orang Islam yang menemukan teori oksidasi dan teori fermentasi. Itu orang Islam yang oleh UNESCO dinobatkan sebagai bapak kimia modern, namanya Jabir Ibnu Hayyan. Orang Islam yang menemukan jarak bulan dan matahari tanpa pakai alat, itu Ibnu Sina. Sampai hari ini dipakai oleh Kopernikus, dipakai oleh Magellan dan sebagainya. Dipakai semua oleh orang lintas agama apapun, hasil pemikiran Islam. Nah, hari ini tidak ada yang sanggup melawan teorinya Stephen Hawking karena ulama lupa dengan kejayaan Islam lewat ilmu pengetahuan itu. Ada seorang pemikir Islam, seorang ulama yang membuat kitab tafsir, namanya Syekh Muhammad Thohir bin Asyur, dilahirkan di Tunisia. Nama kitabnya At-Tahrir wa Tanwir. Ada yang baca? Belum. Karena apa? Kita sibuk berpolitik. Padahal kitab At-Tahrir wa Tanwir ini ditulis pada abad ke-18 oleh Syekh Muhammad Thohir bin Asyur, dan di situ mengungkap terciptanya alam semesta berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang oleh Syekh Muhammad Thohir bin Asyur disebut sebagai teori penyatuan dan pemisahan, yang dalam bahasa Arab disebut al-ittisal wal infisal. Sama persis seperti teorinya Stephen Hawking. Sama, Pak. Jadi teori Stephen Hawking ini sebenarnya bukan teori baru, ini sudah ada di dalam Al-Quran sebelumnya. Cuma kita nggak bisa menemukan, dan bahkan belum jarang yang sudah baca kitabnya dari Syekh Muhammad Thohir bin Asyur, At-Tahrir wa Tanwir. Saya juga sedang baca ini. Untuk apa? Saya sedang menulis buku untuk melawan teori-teori orang-orang ateis ini. Tapi mungkin belum selesai dalam 1 tahun ke depan, karena saya harus banyak menggali literasi dari pemikir-pemikir Islam lain. Nah ini, Pak, inilah kelalaian kita ketika kita terlalu banyak memikirkan tentang politik. Kita lupa bahwa Islam itu pernah berjaya dengan ilmu pengetahuan. Ini yang membuat Islam itu tidak bisa berkompetisi dengan bangsa lain, dengan orang-orang lain, terutama di negara-negara barat. Orang-orang di Cina hari ini dari Huawei sudah menciptakan prototipe handphone, Pak. Jadi besok handphone itu sudah tidak berupa batangan seperti ini. Jadi sudah pakai microchip yang dibenamkan di kepala, sehingga kita itu ngomong kayak orang gila tuh, ngomong sendiri. Tinggal ngomong istri saya, terhubung Pak langsung dengan istrinya yang juga nggak pakai handphone. Nanti begitu. Dan ada virtual screen. Nanti tinggal kita garis begini. Ini nanti muncul screen-nya di depan layar. Ini yang sedang dirancang oleh Huawei, Pak, untuk telepon 20 tahun ke depan. Nah kita hari ini kan enggak, Pak. Kita masih sibuk tuker tambah di counter-counter nih di pinggir jalan. Tuker tambah, tambahin dong. Yang masih ninut-ninut itu. Nah ini kita selamanya akan terus menjadi pengikut, menjadi pembeli, kalau kita sendiri tidak sanggup menggagas ilmu pengetahuan. Makanya kemudian NU dalam 1 abad kemarin, kita harus bisa ikut serta dalam fikih peradaban supaya kita tidak ketinggalan, Pak. Supaya orang-orang Islam punya competitiveness. Kalau enggak, kita akan terus jadi korban, Pak. Jadi korban-korban mainan ini. Dibuat oleh organisasi namanya ISIS, berangkat ke Suriah semua. Hari ini, Pak, ada 800 orang Islam Indonesia yang terkatung-katung di kamp-kamp pengungsian di Al-Roj, di Al-Khol dan Idlib. Nggak bisa pulang, Pak. Oleh PBB dinyatakan mereka itu kehilangan kewarganegaraan.
Sampean tahu yang terjadi di kamp pengungsian itu. Ini mohon maaf adik-adik ya, ini bukannya menceritakan ini. Sampai mereka ini ibu-ibu yang matinya menjadi korban perang, suaminya yang mati di dalam perang ISIS itu, sampai mereka itu berhubungan dengan anaknya, Pak. Ini data terakhir yang kita himpun dari mereka. Ini loh kejadiannya. Dibohongi oleh ISIS. Produknya di sini akhirnya apa? Ya jadilah kayak Amrozi, kayak Imam Samudra meledakkan bom di mana-mana. Ini kan korban konspirasi operasi intelijen Barat. Apakah kemudian teroris di sini juga tahu mereka itu adalah korban? Enggak, mereka ini hanya percaya, Pak, bahwa ini atas nama Islam. Padahal ini adalah untuk kepentingan-kepentingan Barat. Mereka nggak tahu. Loh, berarti Densus itu ikut konspirasi? Enggak, Densus itu ingin menyelesaikan orang-orang yang menjadi korban ideologi ini. Ya kalau mereka itu didiemin, Pak, mereka akan meledakkan bom di mana-mana atas nama agama. Karena mereka menganggap ini perjuangan agama, padahal ini dibohongin doang oleh orang-orang Barat. Maka kemudian konsepnya Densus belakangan ini, nah ini mohon maaf, Pak, saya tenaga ahli di Densus, makanya saya mau cerita. Makanya kemudian orang-orang yang menjadi korban dari infiltrasi ideologi ini berusaha disadarkan, Pak, supaya kembali. Dan alhamdulillah sebagian teroris sudah banyak yang kembali menjadi NU. Kembali menjadi NU. Ini saya ulangi lagi. Kenapa Densus menjadikan NU sebagai partner? Karena tidak ada satupun orang Nahdlatul Ulama yang ditangkap oleh Densus. Saya bertanggung jawab dengan data ini. Gak ada, Pak. 2162 itu hampir semuanya Wahabi. Hanya 2 yang bukan orang Islam, yang mengatasnamakan Islam. 1 orang Katolik namanya Fernando. Yang kedua Johnson Dang Siagian, Protestan, mau meledakkan pos polisi Jatiwarna. Ada 4 sih, ada juga, bukan NU tapi. Ada. Dia bikin bom di sini, di Bekasi. Tahu sendirilah, nggak usah saya sebutin, saya takut digeruduk nanti. Nah ini adalah gambaran, Pak. Makanya kemudian hari ini NU itu menjadi mitra utama dari penegakan hukum terhadap aksi terorisme. Karena apa? NU tidak pernah bisa mencetak orang-orang Nahdien menjadi teroris, nggak pernah. NU tidak pernah diajarin untuk mengkafir-kafirkan orang yang berbeda, nggak pernah. NU tidak pernah diajarkan untuk mengharamkan wayang, mengharamkan ini, mengharamkan itu, mengharamkan ini, nggak pernah, Pak. NU itu berdiri sendiri dengan fikihnya sendiri. Silahkan haram sesuai dengan Batsul Masail, keputusan para ulama, silahkan. Orang yang menganggap ini tidak haram ya silahkan aja. NU nggak pernah mau pusing. NU tidak pernah gelisah oleh keimanan orang lain. NU tidak pernah gelisah oleh perbedaan tafsir yang dimiliki orang lain. Maka jangan pernah mengkafirkan NU karena berbeda dengan kalian. Ini NU. Karena kita maulidan, wah ini ahlul bid'ah. Ini kerjaan orang Wahabi ini. Lagian kalau dia itu sudah menganggap akan masuk surga, ngapain bingung oleh kita yang menurut mereka itu kita akan masuk neraka? Gak usah bingung lah. Nah ini penting bagi NU karena NU memang selalu mengajarkan cinta. NU selalu berbasis cinta. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya berapi-api begini karena kita ingin membangun, mohon maaf Kiai, karena kita harus mengembalikan kejayaan Islam dengan basis ilmu pengetahuan, Pak. Islam harus dijayakan kembali lewat ilmu pengetahuan, lewat kedamaian, lewat kemanusiaan, lewat cinta, sesuai tuntunan Rasulullah ketika Rasulullah memimpin sebuah peradaban di sebuah negara yang bernama Madinah. Ini Rasulullah ini. Rasulullah lah yang mendorong para sahabat untuk bisa menemukan konsep waktu sholat masuk, namanya istiwa, yang menggunakan tongkat ketika matahari sudah bergeser masuk duhur, bergeser ke sini sekian derajat masuk asar dan seterusnya. Ini adalah dorongan Rasulullah kepada para sahabat untuk bisa menemukan suatu konsep apapun berbasis ilmu pengetahuan. Nah ini Rasulullah sekali, Pak. Mari kita jayakan Islam dan bangsa ini dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan politik, Pak. Aduh kalau udah politik kita, jangankan kita yang berbeda, Pak, kafir-kafiran semua. Suami istri bisa cerai gara-gara politik, Pak. Nah ini yang kita tidak boleh lagi terjebak dalam berbagai permusuhan hanya gara-gara pilihan politik.
Nggak boleh Pak. Kita tetap bersatu, orang-orang Nahdien, orang-orang Islam dan orang Indonesia harus tetap bersatu. Silahkan berbeda pilihan politik, silahkan. Sesuai hati nurani. Oh, saya cocok dengan Islam, coblos Pak. Kalau ada gambar saya. Nggak ada tapi. Nah ini Pak yang harus menjadi pegangan kita semua, bahwa bagaimanapun Islam itu harus berbasis kemanusiaan, damai dan cinta. Ini Rasulullah sekali. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk membenci, tapi Rasulullah mengatakan munafik kepada orang yang tidak mau membela tanah airnya. Mau Islam, mau Kristen, mau Yahudi, kata Rasulullah, itu adalah orang-orang munafik yang menolak untuk berjuang bagi negaranya. Nah ini Pak, ini penting. Mau Kristen, mau Yahudi, mau Islam, semua kata Rasulullah munafik, orang yang menolak untuk ikut perang. Nah ini, perang ini dalam artian sekarang membela tanah air. Paling terakhir, Al-Mujalasah wa Jahirul Ilmi, Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari menuliskan, sebaik-baiknya manusia, orang-orang yang bermoral paling baik adalah orang yang mati-matian membela tanah airnya. Kenapa? Maslahatnya dirasakan oleh orang satu negara, apapun sukunya, apapun agamanya. Nah ini kata Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari Pak. Jadi kalau kita ingin dikatakan sebagai orang yang berakhlak baik, maka kita harus menjadi maslahat bagi orang seluruh negara. Maka kita harus betul-betul menjunjung tinggi kesepakatan bersama di dalam negara Indonesia. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saya yang fakir ilmu, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi siapapun, mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat bagi seluruh majelis yang ada dalam ruangan ini dan juga yang menyaksikan tayangan ini. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.